Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Arya Pratama. Nomor induk mahasiswa saya 2315101079. Saya berasal dari Prodi S1 Ilmu Komputer dan mata kuliah yang saya sedang kerjakan adalah Interaksi Manusia dan Komputer. Oke, untuk review aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi PLN Mobile, di mana PLN Mobile sendiri ini adalah aplikasi milik pemerintah ya, yaitu listrik kenegaraan kita. Baik, saya sedikit akan menjelaskan mengenai Eight Golden Rules, di mana Eight Golden Rules sendiri adalah merupakan panduan desain interface untuk menghasilkan desain yang bagus, produktif, simple, dan menghindari prestasi pengguna atau user. Oke, untuk 10 usability health trick yaitu merupakan aturan praktis yang luas dan bukan pedoman yang digunakan lebih spesifik. Baik, selanjutnya aplikasi PLN Mobile sendiri. Ini merupakan aplikasi yang sering saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk seperti membeli token listrik, membeli pulsa listrik, melaporkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan kepada pihak PLN, serta melaporkan kejanggalan-kejanggalan atau bahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ini cukup simpel, dimana membantu kita semua agar tidak menggunakan call center PLN lagi, tapi sudah bisa menggunakan aplikasi PLN Mobile. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang ada di dalam aplikasi PLN Mobile ini yang memenuhi kebutuhan 8 Golden Rules dan yang memenuhi aspek 10 heuristic. Saya akan membahas tentang yang memenuhi terlebih dahulu, yaitu untuk yang pertama saya menemukan fitur. Fitur ini adalah fitur home, fitur yang awal dari pembuka aplikasi. Ini dia fiturnya. Oke, di fitur home sendiri ini sangat bisa kita lihat di mana ini ada icon-icon yang familiar dan cukup mudah dikenal. Dan ini apa ya? Bisa dibilang kan di aspek 8 Golden Rules menyatakan bahwanya adanya icon-icon familiar dan mudah dipahami sesuai aspek Golden Rules, yaitu yang pertama, yaitu strive for consistency. Jadi ini sesuai memenuhi kebutuhan 8 Golden Rules. Di mana untuk yang aspek 10 heuristic, kita atau saya menemukan bahwa ini selaras juga untuk aspek 10 heuristic, yaitu berisi icon-icon yang familiar atau kita bisa bilang selaras di dunia nyata, dimana icon 10 usability heuristic sendiri ini sesuai atau selaras dengan match between system and the real world, yaitu 10 usability atau 10 usability heuristic yang kedua, yaitu match between system and the real world. Artinya bisa dibilang sesuai apa yang ada di dunia nyata. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas mengenai yang tidak sesuai atau jauh dari Golden Rules dan 10 heuristic. Ini dia, ada fitur yang bernama marketplace. Ya, saya juga sangat bingung dan heran. Marketplace sendiri di sini bisa dibilang apa ya? Saya sebagai pengguna tidak menginginkan atau menggunakan atau membeli, dimana setiap saya menggunakan atau membuka marketplace ini ada produk atau barang atau yang lain-lain ini tidak sesuai tema aplikasi PLN itu sendiri, yaitu tentang listrik. Saya juga bingung dengan fitur marketplace yang ada di PLN ini, kenapa ada dan tidak sesuai. Lebih baik ditiadakan aja, karena saya cukup riskan untuk melihat fitur marketplace ini yang sejatinya
ya untuk berbelanja online dan lain-lain. Jadi menurut aspek 8 Golden Rules di marketplace ini merekomendasikan barang yang sebenarnya tidak saya cari dan tidak saya inginkan. Ini tidak sesuai dengan 8 Golden Rules yang kedua, yaitu enable frequent user to use shortcut. Oke, selanjutnya saya akan review aspek 10 usability heuristic, di mana masih di fitur marketplace sendiri ini saya bisa lihat saat memilih produk maka yang terjadi gagal. Itu saya tidak mengerti atau bagaimana, dan tanpa pesan yang jelas tentu ini tidak sesuai dengan 10 usability heuristic yang kelima, error prevention, dimana ini tidak menjelaskan atau memberikan pesan yang jelas kepada saya mengenai kenapa gagal atau tidak bisa membuka, atau misalnya saya membeli atau melihat spesifikasi dan lain-lain. Jadi itu tidak sesuai dan tidak relate. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi review PLN Mobile yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Demikianlah video yang saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dibuat-buat. Terima kasih atas partisipasi dan waktu menontonnya. Saya ucapkan terima kasih.